Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah like and subscribe. Bagi teman yang belum, masih ditunggu ya. Pada video sebelumnya kita telah membahas distribusi peluang variabel acak. Kali ini kita akan melanjutkan distribusi peluang kumulatif. Peluang variabel acak X besar yang kurang dari atau sama dengan suatu nilai X kecil ditulis F besar X sama dengan P besar X besar kurang dari sama dengan X kecil, dan disebut peluang kumulatif variabel acak X besar. Misalkan X kecil sama dengan C kecil merupakan salah satu nilai variabel acak X besar, maka kita bisa menuliskan F besar C sama dengan P X besar kurang dari sama dengan C. Bisa dinyatakan dengan P X besar sama dengan 0 ditambah P X besar sama dengan 1 ditambah sampai dengan P X besar sama dengan C. Bisa kita tulis F kecil 0 ditambah F kecil 1 ditambah sampai dengan F kecil C. Teman-teman perhatikan di sini. Untuk peluang kumulatif, maka kita menuliskannya F besar, sedangkan peluang variabel acak itu adalah F kecil. Perhatikan contoh berikut. Mas Boy menikah dengan Mbak Cantik. Mereka memiliki 3 anak. Variabel acak X besar didefinisikan banyaknya anak laki-laki Mas Boy dan Mbak Cantik. Tentukan tabel distribusi peluang kumulatif. Langkah pertama, kita tentukan dulu tabel distribusi peluang yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Kemungkinan banyaknya anak laki-laki Mas Boy dan Mbak Cantik itu bisa kita tuliskan X besar sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Cara mudah untuk menentukan tabel distribusi peluang variabel acak, kita gunakan segitiga Pascal. Di sini 1, kemudian 1, 1, 1, ini 1 ditambah 1 yaitu 2, ini 1, kemudian 1, 1 ditambah 2, 3, 2 ditambah 1, 3, yang terakhir 1. Teman-teman cermati, ini jumlahnya adalah 8. Kemudian kita tinggal menentukan peluang variabel acak. Teman-teman tinggal memasukkan saja di sini untuk X sama dengan 0. Maka F kecil X yaitu 1/8. Untuk X sama dengan 1, Fx sama dengan 3/8. Untuk X sama dengan 2, Fx sama dengan 3/8. Dan untuk X sama dengan 3, Fx sama dengan 1/8. Setelah tabel distribusi peluang variabel acak kita tentukan, berdasarkan rumus yang ada di sini, maka kita bisa menentukan F besar 0 sama dengan P X besar kurang dari sama dengan 0 sama dengan F0. Tinggal kita cari F0 yaitu 1/8. Kemudian kita tentukan F besar 1 sama dengan F0 ditambah F1. F0 yaitu 1/8 ditambah F1 3/8 sama dengan 1 ditambah 3 yaitu 4/8. Kita sederhanakan 1/2. F besar 2 caranya sama, kita cari yaitu F0 ditambah F1 ditambah F2, tinggal kita masukkan F0 1/8, F1 3/8, F2 itu juga 3/8, tinggal kita tambahkan 1 ditambah 3 ditambah 3/8 yaitu 7/8. Dengan cara yang sama, F besar 3 itu sama dengan F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah F3. Kita masukkan F0 yaitu 1/8,
F1 3/8, F2 3/8, dan F3 1/8. Kita tambahkan 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1, yaitu 8/8 sama dengan 1. Setelah semua nilai kita tentukan, kita buat tabel distribusi peluang kumulatif. Untuk X sama dengan 0, maka F besar 0 yaitu 1/8. Kemudian untuk X sama dengan 1, F besar 1 itu setengah. X sama dengan 2, F besar 2, 7/8. Dan yang terakhir, X sama dengan 3, F besar 3 yaitu 1. Kita lanjutkan cara menyatakan distribusi peluang kumulatif variabel acak. Yang pertama yaitu tabel. Bisa teman-teman cermati di sini. Kita tinggal menuliskan saja dalam bentuk tabel. Kemudian yang kedua dalam bentuk fungsi. Yang ketiga dalam bentuk grafik. Dalam bentuk grafik bisa dilihat di sini. Untuk X kurang dari 0, maka F besar X itu 0. Untuk X kurang dari 1 dan lebih dari sama dengan 0, maka nilai F besar X itu 1/8. Teman-teman lihat di sini, 0-nya itu ikut, berarti di sini intervalnya tertutup, dan 1 itu intervalnya terbuka. Demikian juga untuk X kurang dari 2 dan X lebih dari sama dengan 1, maka interval untuk X sama dengan 1 ini tertutup, untuk X sama dengan 2 di sini terbuka. Nilai Fx itu 1/2. Selanjutnya caranya sama. Untuk X lebih dari sama dengan 3, nilai F besar X yaitu 1. Bisa dicermati di sini. Kita lanjutkan beberapa contoh. Yang pertama, Mas Cakep melempar 4 keping mata uang logam. Variabel acak X besar menyatakan banyaknya gambar yang muncul. Uang logam itu kemungkinan yang muncul adalah gambar dan angka. Cara menyelesaikan, kita tuliskan dulu X besar itu sama dengan 0, 1, 2, 3, dan 4. Mengapa Bu tidak sampai 5? Karena yang dilempar itu hanya 4 keping uang logam. Jadi di sini terakhir yaitu 4. Untuk menentukan peluang variabel acak dari mata uang logam, kita gunakan segitiga Pascal. Ini akan lebih mudah karena di sini 4 keping mata uang logam, maka kita cek di sini yang kita gunakan adalah 1, 4, 6, 4, 1. Kalau kita jumlah, ini jumlahnya 16. 16 ini adalah banyaknya ruang sampel. Kita tentukan dulu distribusi peluang variabel acaknya. Untuk X sama dengan 0, maka F kecil 0 itu 1/16. X sama dengan 1, 4/16. X sama dengan 2, di sini 6/16. X sama dengan 3, 4/16, dan yang terakhir X sama dengan 4 itu 1/16. Setelah itu tinggal kita tentukan untuk P X besar kurang dari sama dengan 2, maka kita bisa menuliskan Px besar sama dengan 0 ditambah Px besar sama dengan 1 ditambah Px besar sama dengan 2. Px besar sama dengan 0 ini bisa kita tulis dengan F0 ditambah F1 ditambah F2. Tinggal kita masukkan F0 yaitu 1/16, F1 4/16, F2 6/16.
1 ditambah 4 ditambah 6 yaitu 11 per 16. Jadi hasilnya adalah 11 per 16. Kita lanjutkan pertanyaan yang B. Px besar lebih dari sama dengan 3, itu artinya f kecil 3 ditambah f kecil 4. Mengapa tidak sampai f kecil 5? Karena di sini bisa teman-teman cermati nilai yang terakhir adalah 4 bukan 5. Jadi sampai f kecil 4. Tinggal kita masukkan f kecil 3 yaitu 4 per 16, f kecil 4 itu 1 per 16, tinggal kita jumlahkan 4 ditambah 1 yaitu 5 per 16. Jadi nilainya adalah 5 per 16. Pertanyaan yang C. P X besar kurang dari sama dengan 4 dan lebih dari sama dengan 2. Bisa kita tulis f kecil 2 ditambah f kecil 3 ditambah f kecil 4. Tinggal kita masukkan f kecil 2 yaitu 6 per 16, f kecil 3 4 per 16, dan f kecil 4 1 per 16. Bisa dicermati di sini. Setelah itu tinggal kita jumlahkan 6 ditambah 4 ditambah 1 yaitu 11 per 16. Jadi nilainya sama dengan 11 per 16. Contoh berikutnya, contoh yang kedua, bisa teman-teman cermati di sini. Tentukan F3, kemudian P, X kurang dari sama dengan 2 dan lebih dari 0. Yang terakhir, Px besar sama dengan 1 ditambah Px besar sama dengan 3. Cara menyelesaikan soal ini, teman-teman perhatikan di sini, f kecil k itu sama dengan f besar k dikurangi f besar k dikurangi 1, dengan k anggota dari x besar. Dengan mudah untuk pertanyaan yang A, f kecil 3 sama dengan f besar 3 dikurangi f besar 2. F besar 3 kita tentukan di sini yaitu 1, tinggal kita tuliskan. Kemudian F besar 2 yaitu 7 per 8. 1 dikurangi 7 per 8, kita samakan penyebut. 8 per 8 dikurangi 7 per 8 yaitu 1 per 8. Jadi nilai F kecil 3 sama dengan 1 per 8. Kita lanjutkan. Untuk pertanyaan yang B, untuk menentukan Px besar kurang dari sama dengan 2 dan lebih dari 0, kita gunakan rumus F besar 2 dikurangi F besar 0. F besar 2 kita lihat di sini yaitu 7 per 8 dikurangi F besar 0 di sini yaitu 1 per 8. 7 dikurangi 1 per 8 itu 6 per 8. Kita sederhanakan, masing-masing dibagi dengan 2 sama dengan 3 per 4. Jadi nilainya adalah 3 per 4. Untuk pertanyaan yang C, Px besar sama dengan 1 bisa kita tulis F kecil 1 ditambah Px besar sama dengan 3 bisa kita nyatakan dengan F kecil 3. F kecil 1 bisa kita ganti dengan F besar 1 dikurangi F besar 0 ditambah F kecil 3 bisa kita ganti dengan F besar 3 dikurangi F besar 2. Kita masukkan nilainya F besar 1 yaitu 1 per 2 dikurangi F besar 0 1 per 8, F besar 3 itu 1 dan F besar 2 diganti dengan 7 per 8. Teman-teman lihatnya yang ada di sini. Kemudian hasil akhir tinggal kita selesaikan. Kita samakan penyebutnya jadi per 8 diperoleh 4 dikurangi 1 ditambah 8 dikurangi 7
sama dengan 4/8. Disederhanakan yaitu 1/2. Jadi hasilnya adalah 1/2. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.